Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alvin di channel Kudetek. Dan di video kali ini, di kiri saya itu ya, udah ada PC segede gaban. Jujur ini berat banget, Pak. Bahkan kayaknya anak gym aja ngangkat ini berat banget gitu. Karena emang berat banget gitu loh. Kemarin kita baru aja bikin konten rakit PC, itu PC Mini ITX gitu loh. Dan itu harganya gila banget ya. Udah kayak Brio biru second gitu kan. Harganya 78 juta gitu. Dan pas ku tanya sama pemiliknya ya, pemilik PC Mini ITX ini, dipakai buat apa sih bang? PC-nya mahal banget gitu. Pas ku tanya, jawabannya apa? Ini bukan buat main game bang, tapi buat 3D animasi. Gokil kan? Dan aku jadi penasaran gitu, sebenarnya penghasilan 3D animator tuh berapa sih? Pas ku cari tahu ya kan, penghasilannya itu belasan juta. Itu bukan per proyek pak, tapi per frame. Jadi ada video editor, ini 3D animator gitu loh. Jadi tinggi banget gitu. Penghasilannya luar biasa banyak gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang pekerjaannya atau jobnya itu jadi 3D animasi, 3D animator yang suka bikin-bikin 3D animasi-animasi gitu, Nvidia ternyata ngejual PC khusus untuk 3D animasi, 3D animator lah ya. Ya ini nih, gua hidupin dulu. RGB kan? Selain kenceng, RGB. Jadi buat teman-teman yang pekerjaannya yang tadi saya sebutin gitu ya, kalian tuh nggak perlu lagi repot-repot ke Mangga 2, terus beli komponennya sendiri, ngeracik sendiri, ngerakit sendiri, terus install Windows-nya sendiri, nggak perlu. Karena memang Nvidia udah ngejual PC set ini yang tinggal dipakai, colok ke monitor, udah deh, tinggal bikin animasi untuk proyek ibu kota baru. Stiker RTX Studio di PC ini nggak sembarangan cara ngedapetinnya bre. Susah, karena seluruh spesifikasinya perlu divalidasi oleh pihak Nvidia. Terus, PC dengan stiker RTX Studio ini juga cuma bisa kalian dapetin di authorized reseller seperti Tech in Store. Dan mungkin teman-teman tanya, ini namanya apa bang? Ini dikasih nama loh, GeForce RTX Studio PC Matte Pro GeForce RTX 4080. Dan kalian nggak perlu tanya lagi, ini bang kira-kira pakai VGA apaan ya? Udah jelas, pakai VGA card-nya dari Nvidia. Ini adalah Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 16GB Master. Sebuah batu bata yang nggak cuma bisa buat bangun rumah, tapi bisa buat bangun negeri ini. Caelah. Gimana nggak bisa buat ngebangun negeri ini pak? VGA ini dibekali arsitektur terbaru dari Nvidia, yaitu ada Lovelace yang ditenagai Tensor Core generasi keempat dan juga RT Core generasi ketiga yang ngebuat VGA ini punya performa hampir 4 kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Dengan performa sekenceng itu ya, berkat arsitektur yang makin ringkas, konsumsi dayanya juga makin efisien. Desain VGA ini juga cantik banget. Wajar aja kalau VGA ini meraih penghargaan Red Dot Winner 2023 berkat keindahan desainnya. Sebagai pendamping VGA tadi, prosesor yang digunakan juga harus setara demi mengimbangi performa VGA-nya. Di sini pakai prosesor dari AMD Ryzen 9 7900X yang tertanam di motherboard Gigabyte X670E Aorus Master dengan tambahan memori DDR5 sebesar 64GB quad channel dari G-Skill Trident Z5 Neo RGB dengan speed di 6800 MHz. Gokil. Storage-nya tentu dipilih yang rata kanan juga buat kerjaan berat berupa M.2 NVMe SSD PCIe Gen 5 dari merek Crucial T700 berkapasitas 1TB. Prosesornya didinginkan oleh liquid cooling dari Cooler Master Liquid ML360 Illusion. Dan buat vitaminnya, PC ini disuplai powernya oleh Cooler Master MWE 1050 Gold dan diberi wadah yang super ganteng dari Cooler Master Mastercase H500P Mesh. Dan kalau misalkan harga rakitan PC kemarin yang Mini ITX tuh hampir 80 juta atau 78 juta, kalau PC punya Nvidia GeForce ini cuma 50 jutaan yang dirakit oleh Tech in Store yang dijual di official store-nya Nvidia GeForce. Dan ada di Tokopedia atau toko ijo. Dan ini bre, udah termasuk Windows 11 Home original no crack. Udah gitu, driver VGA-nya juga udah terinstall yang Nvidia Studio Driver. Karena PC ini dikhususkan buat penggunaan produktivitas. Beda lagi kalau penggunaannya diniatkan buat gaming. Baru deh drivernya pakai yang Game Ready Driver. Di Nvidia Studio Driver ini tersedia berbagai fitur buat urusan produktivitas dan juga content creation. Dimulai dari Nvidia Broadcast yang bakal bantu kita saat conference call sama klien ataupun tim produksi. Salah satu fiturnya adalah Noise and Echo Removal Microphone. Ini bisa ngilangin suara dari background, baik itu di mikrofon kita ataupun di speaker PC kita. This is a test message with typing in the background. Normally, it would be difficult to carry a conversation with someone as a result of this background noise. With NVIDIA's AI-powered noise removal, distracting sounds can be removed, so you and your audience can hear loud and clear. Terus fitur kedua dari Nvidia Broadcast ada virtual background. Kalau misalkan kalian lagi di kamar yang kondisinya lagi berantakan karena habis bongkar Vespa. Ngapain bongkar Vespa di kamar ya? Kalian bisa ganti backgroundnya biar terlihat lebih profesional. Selain background replacement, ada juga background removal dan background blur effect. Ini sering dipakai sih di YouTuber-YouTuber yang buat live streaming gitu. Aku juga make.
Fitur ketiga ada auto frame yang bakal ngelok muka kita tepat di tengah frame. Jadi kalau kalian kedeketan bakal zoom out dan kalau kejauhan bakal zoom in. Atau kalau misal kitanya gerak-gerak, framenya bakal auto ngikutin wajah kita biar tetap masuk di frame. Terus fitur lainnya ada video noise removal. Nggak perlu malu lagi kalau webcam kalian burik atau kamar kalian lampunya lagi putus karena digigit tikus. Dengan fitur ini tampilan studio kita bakal lebih smooth dan nggak seburik kamera HP jadul kalian. Nah, fitur kelima ini jadi yang paling ajaib, bre. Namanya eye contact. Cara kerjanya tuh mata kita bakal diarahin terus ke lensa webcam. Jadi kalau misal kita lagi presentasi dan sambil baca skrip, klien kita bakal ngira tuh kita fokus ke mereka. Tapi ini tuh pakai bantuan AI ya, bukan atas bantuan G-nya, bantuan Bokuhoso. Nah, itu dia, bre, untuk 5 fitur dari NVIDIA Broadcast. Tentu ini berguna banget buat kalian yang mau ngedilin proyek ya kan, biar lebih terlihat profesional gitu kan. Selain terlihat lebih profesional, bisa juga ngebantu buat ya lebih fokus buat pembahasan yang lagi dilaksanain, bre. Terus kalau proyeknya udah deal, saatnya kita kembali berkreasi menggunakan PC yang ini. Buat sebagian besar artis atau kreator, Pak, kertas kosong atau kanvas kosong bisa jadi momok mengerikan ya. Jangankan kanvas kosong, hati yang kosong aja perlu diisi. Kalau terus-terusan kosong bahaya loh. Nggak bahaya ta? Nah, NVIDIA Studio punya fitur yang namanya NVIDIA Canvas. Lagi-lagi dengan bantuan AI, kita bisa ngisi kanvas kosong dengan beberapa coretan menjadi gambar yang memukau secara real time. Kalau misalkan hasil previewnya nggak sesuai sama hati kita, langsung bisa kita ubah secara dramatis dan drastis. Misal di previewnya suasananya musim panas, bisa kok kita ubah langsung ke lingkungan saat musim salju. Nggak cuma ngubah vibe atau suasana doang, Pak. Kita juga bisa mengubah beragam palet yang tersedia, mulai dari langit dan pegunungan hingga sungai dan batu. Sebebas kalian aja dah. Kalau udah tercipta ide, file PSD-nya bisa kalian ekspor langsung ke Adobe Photoshop buat di finishing. Berkat NVIDIA Canvas, awal inspirasi cuma sebatas coretan bebas. Anjas. Buat pekerjaan yang lebih advance seperti 3D creation dan animation, NVIDIA Studio punya NVIDIA Omniverse, Pak. Simpelnya Omniverse ini adalah platform kolaborasi bagi para kreator dan developer buat berkolaborasi mengerjakan project di waktu bersamaan dengan tool yang sama maupun berbeda dalam platform NVIDIA Omniverse kapan saja dan di mana saja, bre. Adapun beberapa fitur di NVIDIA Omniverse, salah satunya adalah Omniverse Connector yang kompatibel dengan berbagai aplikasi atau tools 3D seperti 3ds Max, Unreal Engine, ataupun Blender yang bisa digunakan secara bersamaan dan real time. Tentu Omniverse Connector ini bisa sangat berguna sebagai penghubung antar aplikasi dan tool 3D sehingga proses pengerjaan project semakin efisien, bre. Selanjutnya ada Omniverse Create. Di sini kita bisa ngebuat beragam objek 3D, mulai dari manusia dan lingkungan sekitarnya serta objek lain. Selanjutnya untuk menggerakkan objek 3D yang udah kita buat tadi, kita tinggal pakai Omniverse Machina untuk ngebuat gerakan sinematik dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada Omniverse Audio Two-Face yang bisa ngonversi klip suara jadi animasi dengan gimmick wajah yang bisa menyesuaikan karakter dan emosi dari klip suara tadi, bre. Ini sih keren banget ya, Pak. Tapi tentu semua fitur dari NVIDIA Studio tadi itu ada minimum requirement-nya. Salah satunya ya udah jelas harus pakai kartu grafis atau GPU dari NVIDIA GeForce RTX 40 series. Dan ini saatnya ya yang kita tunggu-tunggu. Kalian mengenai performanya. Pasti kalian nungguin performa kan? Sama saya juga. Jadi pertama kita lihat untuk ya benchmark sintetis pakai software 3D Mark buat ngetes ya GPU-nya ini, yaitu Gigabyte Aorus GeForce RTX 40 8016 GB master. Jadi kita tes di dua driver yang berbeda, yaitu NVIDIA Game Drive Ready sama NVIDIA Studio Driver ya, biar ngelihat performa buat 3D Mark tuh gimana. Pas kita tes di software 3D Mark 3 pengetesan ya, itu ternyata perbedaannya nggak jauh signifikan nih ya, maksudnya 11-12. Dan kita tes untuk benchmark rendering nih gimana ya, karena memang ini kan PC buat produktivitas gitu loh. Jadi aku tes dulu buat pekerjaanku sebagai video editor dan content creator gitu kan. Pertama kita tes buat Premiere Pro 2023. Aku udah bandingin juga sama PC editor biar kalian ngelihat perbedaannya. PC editorku tuh cuma pakai Intel Core i5 12600K sama GPU-nya GeForce RTX 3060 12GB. Jadi kita bandingin nih. Nah, sebelum kita tes rendering Premiere Pro 2023, kita tes juga preview videonya gitu loh. Aku nggak ada preview Full HD karena pas kita tes buat preview 4K lancar banget. Jadi Full HD udah pasti lancar. Sekarang kita tes rendering ya. Video
video durasinya 5 menit, resolusinya 4K. Kira-kira render time-nya berapa? Pertama kita tes render Full HD pakai PC RTX Studio yang Might Pro ini ya. Itu cuma butuh waktu 57 detik. Sedangkan PC editor kita yang pakai Core i5 12600K plus RTX 3060 12GB itu butuh waktu 1 menit 12 detik. Pas kita coba render yang lebih berat pakai resolusi 4K ya kan, videonya itu 5 menit ya kan. PC RTX Studio Might Pro ini cuma butuh waktu 2 menit 25 detik. Sedangkan PC editor kita butuh waktu 2 menit 46 detik. Lumayan juga kan? Dan selanjutnya kita bakal bandingkan juga pakai software Blender karena ini kan PC ya buat 3D animator gitu loh ya. Pekerjaan lebih berat dibandingkan dengan editor video gitu loh. Kita tes di 3 pengujian. Pertama pakai render prosesor, render GPU atau CUDA, dan render optik. Itu lebih kenceng, tapi khusus untuk pengguna GPU GeForce RTX gitu. Jadi kita pakai preset yang BMW ya. Kita download di ya website itu udah ada dan kalian bisa lihat di sini performanya di tabel berikut. Pertama, pas kita coba render pakai prosesor yaitu Ryzen 9 7900X itu butuh waktu 1 menit 22 detik. Nah, di PC editor kita yang pakai Core i5 12600K itu butuh waktu lebih lama 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ini. Itu 3 menit 32 detik, Pak. Dan selanjutnya kita coba render pakai CUDA nih. Itu GeForce RTX 4080 16GB dari GB Aorus Master. Itu cuma butuh waktu 8 detik doang. Sedangkan di PC editor kita yang pakai RTX 3060 12GB itu butuh waktu 28 detik, Pak, butuh waktunya. Nah, ini nih yang lebih kenceng yang ditawarkan oleh Nvidia, render optik. Di PC RTX Studio yang Might Pro itu butuh waktu cuma 6 detik doang, Pak. Pas kita tes di PC editor kita yang pakai RTX 3060 12GB itu butuh waktu 2 kali lipat, yaitu 14 detik. Jadi memang penggunaan GPU GeForce RTX 40 series itu beneran pengaruh banget ya, kencengnya luar biasa buat 3D animasi gitu loh. Dan selanjutnya kita bakal tes buat gaming. Mungkin kalian mikir ya, ini masa cuma buat kerja doang? Enggak, buat game juga bisa. Tapi memang kita tesnya nggak banyak karena memang ini difokuskan untuk 3D animator atau produktivitas lah ya. Jadi kita tes buat main game Cyberpunk 2077 pakai preset ultra pastinya, Psycho pastinya di resolusi 4K dan juga 2K. Kita lihat ya. Mau kalian main di resolusi 4K ya kan, grafik ultra ray tracing Psycho itu tetap bisa main di 60 fps lebih berkat fitur DLSS 3 atau DLSS frame generator. Kalau dibandingin sama DLSS 2 lumayan juga tuh FPS-nya, Pak. Nah, kalau kalian main di 2K, kalian bisa nikmatin Cyberpunk 2077 di 120-an FPS dengan aktifin fitur DLSS 3 atau DLSS frame generator. Selanjutnya ada game Forza Horizon 5. Kita tes di resolusi 4K, terus preset grafiknya udah jelas ekstrim, pakai ray tracing ekstrim juga, masih dapet di 100-an FPS dengan bantuan DLSS 3 ataupun DLSS frame generator. Apalagi main di resolusi 2K, udah pasti dapat 170-an FPS lebih, Pak. Nah, Bre, buat game-game lainnya, kalian bisa lihat performa benchmarknya di tabel berikut. Dan terakhir ya, ngomongin soal suhu dan penggunaan daya. Suhu idle dari prosesor Ryzen 9 7900X itu sekitar 46 derajat Celcius di 30 Watt TDP. Sedangkan di suhu maksimumnya kita tes pakai Cinebench R23 10 menit loop itu di 95 derajat Celcius. Memang ya, prosesor high-end tuh pasti panas gitu loh. Padahal udah pakai 360 mm radiator gitu loh, men. Kalian bisa lihat TDP-nya di 175 Watt dan jalan di clock speed 5,4 GHz. Bahkan lebih, 5,6 juga bisa, Pak. Dan selanjutnya di suhu GPU, yaitu GB Aorus GeForce RTX 40 80 16GB Master yang pakai triple fan, suhu idle-nya di 40 derajat Celcius 0 RPM dan TGP-nya di 22 Watt. Sedangkan untuk suhu maksimumnya ada di 72 derajat Celcius di 68% fan speed di 1750 RPM fan speed-nya dan TGP-nya berapa? Di 335 Watt. Jadi kalau kita totalin untuk prosesor dan GPU-nya itu bisa sampai 500 Watt lebih ya. Jadi memang ini PC luar biasa. Gahar banget, Pak. Jadi kira-kira itu deh, Bre, untuk ulasan atau review kita dari PC Nvidia Studio ini yang dirakit oleh Tech in Store, ya kan? Kalian bisa check out atau beli atau lirik pakai link yang ada di deskripsi video ini. Belinya jangan lupa di official store-nya Nvidia GeForce yang ada di Tokopedia. Gimana menurut kalian, pendapat kalian mengenai PC Nvidia Studio ini yang Might Pro-nya? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.